Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilimpahkannya nikmat sehat, sebuah nikmat yang tak terhingga. Kita semua sampai detik ini masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya setiap kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salah satu amalan yang dapat kita kerjakan adalah bertadarus Al-Quran. Dengan bertadarus Al-Quran, kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya sahabat dalam hidup kita. Sahabat pemirsa yang berbahagia, mengapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan mukjizat khalidah, mukjizat yang abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ia senantiasa sholih likulli zaman wa makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Sangat beruntung sekali jika kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman karib, tentu kita harus memposisikannya dan memperlakukannya selayaknya seorang teman karib, yakni menjadikannya teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan selalu ingin di dekatnya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, mari kita perbaiki niat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dengan konsisten membaca dan menghafalnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa konsisten membaca dan menghafalnya? Yang pertama, yang tak lain adalah niat. Niatkan membaca dan menghafal Al-Quran kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kita bisa memulai dari hal yang kecil, membacanya sedikit demi sedikit tapi konsisten. Misalnya, setiap habis sholat fardu kita membaca Al-Quran 1 halaman, atau bisa kita jadikan sebagai wirid harian. Yang ketiga, kita membuat jadwal harian. Nah, dengan adanya jadwal harian ini bisa membuat kebiasaan yang baik. Kita tulis rencana kita, lalu ditempelkan di tempat yang sekiranya mudah kita lihat agar selalu teringat untuk membaca Al-Quran. Bagi para penghafal Quran, di sini yang paling penting adalah konsistensi dan memanage waktu untuk murojaah. Untuk memulainya memang harus dipaksa, karena yang awalnya dipaksa nantinya akan terbiasa. Dimulai dulu, dapat sedikit tidak apa-apa, yang terpenting jadi deres dan diulang terus. Misalnya, sehari kita deres 3 juz. Dicoba diistiqomahkan sehari 3 juz terus. Kemudian nanti kalau sudah jalan, kita akan tahu dan bisa mengatur waktu kita baiknya deres di waktu kapan. Misalnya
Setelah sholat subuh, kita deres 1 juz sekali duduk. Kemudian setelah sholat duha, kita murojaah lagi 1/2 juz. Kemudian 1/2 juznya lagi, kita murojaah pada waktu setelah sholat zuhur. Dan 1 juznya lagi, bisa kita murojaah pada waktu setelah sholat maghrib atau sholat isya. Sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah, istiqomah memiliki derajat yang tinggi, maka tidak mudah untuk menggapainya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa asal kita mau berkomitmen dan bertekad untuk menjalaninya. Marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Semoga kelak di akhirat Al-Quran datang kepada kita sebagai pembela dan penolong kita. Sahabat, istiqomah deres itu berat. Tetapi lebih berat lagi jika kita meninggalkan Al-Quran dalam aktivitas keseharian kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.